See the money won't stay for your meal, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Living in a big house, I don't mind. Me and this is the one that was supposed to make it money. Alright. Greenback, greenback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Lukman dengan NPM 021124080. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Semoga teman-teman dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir ini. Untuk itu dan juga kepada teman-teman yang saya cintai, semoga kalian menyimak apa yang saya jelaskan kali ini. Nah, teman-teman, dalam dunia perkuliahan ini kita selalu mendapatkan bagaimana tekanan, stres, juga proyek-proyek lainnya. Ini sama aja seperti tim Formula One yang selalu mendapatkan tekanan dari media, pimpinan atas, terus juga fans dan kejuaraan ini. Bagaimana tim Formula One harus merancang mobil supaya cepat itu seperti apa? Nah, ini dijelaskan oleh Toto Wolff pada forum diskusi yang diupload oleh Harvard Business School di YouTube official mereka. Nah, moderator bertanya, apa yang dirasakan seorang Toto Wolff sebagai kepala tim, di mana dia pernah memimpin tim ini sampai 8 kali juara dunia konstruktor dan sekarang harus mengalami kemunduran karena kalah dari saingan mereka seperti Red Bull dan McLaren. Dan dalam video itu, bagaimana mereka tim Mercedes akan fokus pada apa yang dapat mereka kontrol itu sendiri. Nah, contohnya apa yang dapat mereka kontrol adalah seperti kru tim, kerjasama tim, insinyur, pengembangan mobil, pengembangan pembalap, dan rencana lainnya. Nah, terus bagaimana kalau jika kita aplikasikan ini dalam dunia perkuliahan? Oke teman-teman, kalau kita aplikasikan ini dalam dunia perkuliahan, yang pertama kita fokus pada apa yang kita bisa kontrol. Tadi saya bilang, salah satunya adalah nilai. Jika kita dapat nilai C, kita tidak perlu menyalahkan dosen. Bukan berarti kita tidak perlu menyalahkan dosen ya, karena tidak semua hal itu pure mungkin kesalahan sistem atau apa, tapi bisa jadi itu dari kesalahan kita sendiri. Dan di sini kita kontrol yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah kita belajar kembali, kita review apa yang salah dari cara pembelajaran kita, nomor apa yang salah, terus apa yang salah kita perbaiki. Benar-benar fokus memperbaiki, bukan menyalahkan sistem, bukan menyalahkan dosen ataupun menyalahkan orang lainnya. Seperti tim Mercedes, mereka tidak menyalahkan FIA, cuaca atau lain-lain, itu variabel-variabel yang tidak bisa dikontrol sama sekali oleh tim. Tapi kayak pengembangan mobil, pengembangan kru, strategi, pembalap dan lain sebagainya, itu hal yang bisa mereka pegang. Dan seperti kita mahasiswa, kita nggak bisa menyalahkan cuaca, kita nggak bisa menyalahkan sistem, kita nggak bisa menyalahkan karena atau sudah dibuat sedemikian rupa, kita tidak bisa menyalahkan dosen. Kalau kita dapat nilai buruk, bisa jadi itu pure dari kesalahan kita dan harus kita benahi terlebih dahulu. Kedua adalah budaya no blame, yang artinya tidak menyalahkan. Oke teman-teman, tim Formula One untuk mereka menggunakan sistem kerja kolaboratif di mana antar kru, pembalap dan semua lainnya harus berkolaborasi, memberikan utarakan pendapat dan juga harus mampu bekerja sama dalam tekanan. Nah, kesalahan itu wajar, kesalahan itu murni, pasti ada di setiap tim. Tapi tim Formula One Mercedes tidak pernah menyalahkan siapapun. Mereka tidak akan menyalahkan siapapun. Mungkin mereka akan menegur, tapi istilahnya akan membenahi diri secara bersama. Mereka tidak menyalahkan satu orang gara-gara kamu, tidak. Tapi mereka benar-benar mengubah strukturnya, maksudnya adalah mengubah rencananya lagi, membenahi diri. Terus apalagi yang harus mereka lebih fokuskan kembali. Nah, kalau jika dalam dunia perkuliahan kita tidak perlu menyalahkan dosen, menyalahkan orang lain, orang siapapun itu, apalagi diri kita sendiri, karena itu bisa menjadi hal negatif. Nah,
fokusnya adalah kita harus bagaimana cara kita mengenali diri itu sendiri. Kita tidak perlu menyalahkan, karena itu akan membuat diri kita down itu sendiri. Untuk itu kita fokus saja ke depannya seperti apa. Kita tetapkan set untuk seperti apa. Lalu bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk mendapatkan nilai yang baik dalam ujian, tugas atau lainnya. Nah, yang ketiga adalah selalu tetapkan set minimum batasan atau juga tujuan yang tinggi. Jangan pernah menurunkan tujuan itu. Nah, maksud dari tujuan yang tinggi itu seperti apa? Tim Formula One Mercedes itu mereka pengen juara dunia kembali, juara konstruktor kembali, minimal berada di peringkat 1 kembali. Itu sebagai tim mereka realistis dong, karena mereka dengan teknologi, mobil, pembalap, kru dan segalanya yang optimal, mereka pasti bermimpi setinggi-tingginya. Nah, kita sebagai mahasiswa boleh kita menetapkan set, misalkan IPK 4 atau 3 di atas 3,5 boleh, gak ada yang salah. Nah, kita tidak boleh menurunkan standar itu jika kita mengalami kegagalan di semester ini. Contohnya, teman-teman dapat IPK 3,2 di semester ini, tapi tujuan teman-teman adalah dapat IPK 4, maka gak boleh teman-teman turunkan IPK itu ke 3,5, belum bisa dikejar. Tetap bataskan, tetap mantapkan IPK 4. Lalu teman-teman sekarang di IPK 3,2 di semester depan, apa yang harus teman-teman tambahkan? Cara belajar atau lebih aktif atau tujuan lain atau cara lain, saya lebih memperdalam materi atau lebih dekat dengan dosen atau lebih fokus bagaimana caranya supaya bisa naik dari 3,2 ke 4 ini selama masa perkuliahan. Nah, walaupun teman-teman dapat nilai B pada ujian kali ini atau tugas, dan teman-teman tuh pengen dapat nilai yang gede, jangan teman-teman turunin nilai itu, tapi naikin kembali nilainya. Dan bagaimana hal itu bisa tetap terus memotivasi teman-teman, mendorong teman-teman bisa lebih untuk selalu berjuang dan tidak pernah menyerah. Bagaimana tim Formula One Mercedes ini tidak akan menyerah pada tujuan mereka, bahwa mereka sendiri itu menjadi juara dunia kembali, merebut tahta mereka yang diambil. Kesimpulannya, memang tim Mercedes dan kita kehidupan mahasiswa itu berbeda, tapi tim Mercedes menunjukkan bagaimana sikap profesionalitas, sikap dewasa dalam berkarir di masa depan nanti. Bahkan mereka sudah menetapkan set, mengatur mentalitas mereka, mentalitas juara yang dapat kita tiru, yang dapat kita amalkan dari cara mereka. Yang pertama tadi adalah kontrol apa yang bisa kalian kontrol. Maksudnya adalah banyak variabel-variabel atau hal-hal yang mungkin kalian tidak bisa kontrol. Yang kedua, jangan gunakan budaya menyalahkan. Jika teman-teman gagal pada satu hal ataupun tidak mendapatkan apa yang teman-teman inginkan, jangan pernah menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain, karena itu tidak akan berguna. Ini adalah yang ketiga adalah selalu tetapkan goals atau tujuan itu yang tinggi. Ada yang bilang bahwa jangan terlalu ketinggian mimpi itu. Apa teman-teman? Bermimpilah setinggi mungkin. Dan juga jangan pernah takut untuk mencapai hal itu. Kalaupun kita gagal, yang dirubah itu bukan goalsnya, bukan tujuannya, tapi yang dirubah adalah cara untuk kesana. Bagaimana kita mencari cara supaya kita bisa mendapatkan tujuan kita, bisa meraih tujuan kita. Jadi bukan tujuannya yang dirubah, tapi caranya yang dirubah. Nah, mungkin itu 3 poin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan ajarkan kepada teman-teman bagaimana pemikiran matang ini yang diucapkan dan diberikan oleh sebuah tim Formula One, di mana mereka juga penuh tekanan, terus juga media, mereka juga harus mengembangkan mobil yang lebih baik, cepat, berakselerasi, terus juga dengan aerodinamika yang bagus. Dan ini semua diucapkan oleh kepala tim
mengambil memetik pelajaran dari forum kali ini. Untuk itu, saya pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Untuk itu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.